Halo, selamat bergabung kembali di channel YouTube. Kamu nanya, iya. Nah, jadi ada seseorang yang curhat nih ke saya. Dia bilang, "Kak, kenapa ya kalau misalnya orang itu ngehubungi saya kalau misalnya lagi perlunya aja, lagi butuhin saya, baru orang itu hubungi. Tapi kalau misalnya nggak ada butuhnya, nggak ada perlunya, nggak pernah dihubungi sama sekali. Misalnya nih mau pinjem uang, baru nelepon, baru nanya kabar, baik-baikin gimana kabarnya, ujung-ujungnya pinjem uang. Kalau misalnya lagi bergumul, butuh teman curhat, barulah ngehubungin gitu kan. Tapi kalau misalnya dia lagi bahagia, dia lagi seneng, lagi happy, nggak pernah tuh ngehubungin sama sekali. Nah, kalau misalnya katanya kakak di posisi saya bagaimana? Iya. Jadi sebenarnya hal ini bukan hanya terjadi di orang yang curhat sama saya saja, tapi saya juga pernah nih ngalamin hal seperti ini. Jadi pernah ada yang hubungin saya kalau misalnya memang dia lagi perlu gitu ya. Kalau memang nggak perlu, nggak ngehubungin gitu. Tapi eh, coba kita berpikir ya. Mungkin Anda bisa sempat mendapat dengan saya ataupun tidak ya. Nah, kalau misalnya kita ngehubungin orang, barangkali kita juga ngehubungin orang tertentu ya. Kalau memang misalnya ada butuhnya aja atau memang ada perlunya aja. Tapi kalau misalnya nggak perlu, ngapain juga ngehubungin orang tersebut? Kayak basa-basi nggak sih? Cuma misalnya, halo apa kabar? Terus orang itu ngejawab baik. Ada apa ya? Oh nggak apa-apa, cuma nanya kabar aja. Seperti gitu kayak terkesan orang seperti basa-basi nggak sih kayak gitu kan. Tapi kalau memang mungkin kita juga pernah di posisi sebagai orang yang ngehubungin orang lain kalau memang kita lagi perlu aja. Terus kalau memang nggak perlu, kita nggak ngehubungin orang tersebut gitu ya. Nah, jadi itu yang pertama ya. Jangan cepat-cepat untuk menghakimi atau menilai seseorang berdasarkan apa yang kita rasakan, karena mungkin di suatu waktu atau ada kalanya kita pun bersikap seperti itu. Nah, yang kedua, kalau misalnya orang ngehubungin kita kalau ada perlunya aja, ya kita bersyukur dong, berarti orang itu inget kita. Dan orang itu inget kita karena kita bisa menolong hidupnya, kita bisa jadi berkat bagi hidupnya, sehingga saat mereka bergumul atau membutuhkan sesuatu, kita yang diingat gitu. Berarti hidup kita bisa menjadi berkat atau bisa berdampak bagi orang lain. Nah, ada lagi yang ketiga, kalau misalnya Jack Ma pernah bilang sih, di mana ada masalah di situ ada peluang. Nah, justru saat orang itu bermasalah, terus dia curhat sama kita, dia cerita sama kita, itu adalah satu jalan untuk kita untuk menceritakan kebaikan Tuhan ya, di sela-selanya gitu, diselip-selipin tuh menceritakan kebaikan Tuhan. Bukankah hidup kita ini untuk menceritakan kebaikan dan kemurahan Tuhan gitu ya. Kalau misalnya dia lagi bergumul, ya kita bisa dengerin dia gitu ya. Mungkin orang tersebut juga nggak perlu banyak denger nasihat, dia cuma mau didengar. Kita bisa, kuping kita bisa jadi berkat gitu ya, denger aja kayak gitu. Karena nggak semua orang curhat sama kita sebenarnya mereka butuh jawaban. Ada sebagian orang yang memang curhat dia hanya untuk didengar aja. Dan kalau misalnya kita ngelihat ada masalah, berarti ada peluang untuk kita mungkin untuk memperbaiki hubungan seperti itu ya. Dan kita harus tahu nih bahwa hidup kita ternyata jadi berkat nggak sih, walaupun mungkin orang itu menghubungi kita saat ada perlunya aja gitu. Jadi kalau misalnya uh, ada orang yang memang menghubungi kita saat ada perlunya aja, kita harus berpikir bahwa kita ini adalah
bukan korban ya. Jadi kadang kita ngerasa kalau misalnya orang menghubungi kita hanya perlunya aja, hanya butuhnya aja, kita ngerasa kita ini korban. Aduh, kenapa sih aku dihubungi kalau ada butuhnya aja gitu ya. Kalau nggak ada butuhnya mana ada dia peduli sama aku gitu. Mari kita ubah pola pikir seperti itu. Kita berpikir dengan mental pemenang bahwa saat orang lain menghubungi kita saat ada perlunya atau butuhnya aja, berarti kita ini adalah bukan korban tetapi pemberi dampak gitu ya. Kita ini adalah penolong gitu, orang yang diingat saat sama orang lain karena memang kita memiliki sesuatu yang berharga dan bernilai untuk diberikan kepada mereka, seperti itu ya. Jadi bukan hanya bicara soal uang tetapi juga bisa bicara soal nilai-nilai dan pola pikir kita. Itu dari saya. Semangat.